Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang tanda hati yang lapang. Hati manusia itu ada yang lapang, ada yang sempit, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Dan semua itu ada sebabnya serta tanda-tandanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innan nura, sesungguhnya cahaya, nur atau cahaya ini sering dijadikan kata ganti dari ilmu. Di ilmu dan nur itu fungsinya sama-sama menerangi kegelapan. Orang yang bodoh itu gambarannya seperti orang yang dalam kegelapan. Nah, ilmu itu cahaya. Gelap itu kalau kemudian didatangkan cahaya, gelapnya akan hilang. Maka ketika orang dapat ilmu, kebodohannya menjadi hilang. Innan nuro, sesungguhnya cahaya, idza takhala, tatkala sudah masuk al-qalba, ke dalam hati. Jadi ini ilmu yang masuk dalam hati, bukan ilmu yang masuk dalam otak, bukan, ya. Karena kajian tasawuf itu penekanannya pada hati. Maka ilmu yang dibahas juga ilmu terkait dengan hati, bukan sekedar ilmu yang masuk dalam akal. Idza takhala, bila cahaya itu telah masuk al-qalba, ke dalam hati, insyaraha, maka menjadi lapang, lahu, sebab masuknya cahaya tadi, apa as-sadru, dada. Ketika hati seseorang telah kemasukan cahaya, telah kemasukan ilmu, maka hatinya menjadi lapang. Hati yang lapang itu sering dimaknai kalau terkait hubungan antar sama manusia, yaitu orang yang mudah memaafkan. Dia telah berlapang dada untuk memaafkan. Sebaliknya, orang yang ketika merasa tersakiti oleh orang lain, kemudian dia punya keinginan untuk membalasnya, itu orang yang pendendam atau yang berhati sempit. Nah, jadi kalau orang itu lapang dada, mudah memaafkan, mudah memaklumi kesalahan orang lain. Selain berlapang dada juga wan fataha, dan menjadi terbuka. Hati yang terbuka itu akan menerima masukan-masukan dari orang lain, akan tidak gampang-gampang menghakimi satu pendapat, karena dia terbuka menerima berbagai macam pendapat. Itu kalau dikaitkan dengan hubungan antar sesama manusia. Nanti beda halnya kalau terkait dengan hubungan dia dengan Allah. Kila, kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal lidzalika min alamatin, apakah hati yang lapang atau hati yang terbuka itu memiliki tanda, yu'rafu biha, yang dengan tanda itu bisa diketahui? Qala, Rasul menjawab, na'am, ya benar, ya. Hati yang lapang dan terbuka itu memiliki tanda yang bisa dikenali, bahwa dia orang yang berlapang dada, bahwa dia orang yang hatinya terbuka, itu ada tandanya. Nah, tandanya apa? Yang pertama kata Rasulullah adalah at-tajafi an daril ghurur. Orang itu menjauhi alam yang penuh dengan tipuan.
Yang dimaksud alam penuh tipuan itu adalah alam dunia. Artinya, orang yang telah kemasukan ilmu di dalam hatinya, hidupnya akan berorientasikan akhirat. Ya, hidupnya akan berorientasikan akhirat. Karena dia tahu betul bahwa dunia itu hanya sebentar. Dunia itu hanya sementara. Yang abadi, yang kekal adalah akhirat. Maka dia rela mengalah urusan dunia. Dia rela mengalah urusan dunia. Yang penting akhiratnya menang. Maka dia gampang memaafkan. Karena biasanya yang dimaafkan ini terkait dengan hal-hal urusan duniawi. Dunia itu sebentar. Disakiti orang itu juga sebentar. Dikecewakan orang itu hanya sebentar. Maka maafkan saja. Nah, lebih baik kita berorientasi pada kehidupan akhirat. Orang yang suka memaafkan akan dimaafkan oleh Allah. Orang yang suka memberikan kemudahan akan diberikan kemudahan oleh Allah. Wal inabatu, dan tanda yang kedua, dia kembali ila daril khulud, pada alam yang kekal, yaitu akhirat. Jadi dunianya hanya dijadikan sarana atau kendaraan, sementara tujuan utamanya adalah akhirat. Karena akhiratlah yang abadi, akhiratlah yang kekal, dan akhiratlah yang hakiki. Dunia itu hanya bayangan, hanya kepura-puraan, sesuatu yang penuh dengan tipuan. Ketika dilihat tampaknya indah, tapi setelah mendapatkan belum tentu indah. Ternyata cuma begitu-begitu saja. Sifatnya membosankan dunia itu. Kalau kesenangan yang abadi itu adanya di akhirat. Tanda ketiga, wal istiqdadu, dan selalu mempersiapkan diri lil mauti, untuk kematian, qabla nuzulihi, sebelum datangnya kematian. Artinya orang tadi pandai memanfaatkan kesempatan hidup untuk beramal soleh, ya, yang dengan amal soleh itu dijadikan bekal nanti dalam kehidupan akhirat. Ya. Jadi namanya kematian itu akan mendatangi setiap orang, baik orang itu siap atau tidak siap. Nah, sama-sama didatangi mati, lebih baik kita dalam kondisi siap. Ya, ketika kita siap kedatangan mati, tenang, ya, tidak panik, tidak ketakutan, karena memang sudah siap. Berbeda dengan orang itu yang tidak siap. Kedatangan kematian itu sangat ditakuti. Nah, maka salah satu tandanya orang yang hatinya telah kemasukan nurul yakin, ya, ilmu yakin, itu dia akan menggunakan kesempatan hidupnya untuk kematian sebelum datangnya kematian. Nah, wa inda dzalika tamutu syahawatuhu. Ketika sudah seperti itu, maka syahwat-syahwatnya akan menjadi hilang, ya. Kesenangan-kesenangan duniawinya menjadi lenyap, karena dia tahu betul bahwa kesenangan dunia itu menipu, membosankan sebentar. Yang abadi, yang kekal di akhirat. Maka yang sebentar, ya, yang membosankan dia tinggalkan. Wa tadhabu dawa'i nafsihi. Begitu juga ajakan-ajakan nafsunya yang selama ini mengajak keburukan, itu pun juga menjadi hilang. Ya, menjadi hilang. Karena orientasinya sudah ke akhirat. Fala ta'muru illa bi khairin. Maka nafsunya tidaklah memerintahkan orang tersebut kecuali memerintahkan kebaikan. Di nafsu itu kalau sudah bisa dikendalikan, nafsu itu justru akan menjadi kendaraan untuk berbuat kebajikan. Ya. Tapi kalau nafsu itu tidak dikendalikan, akan senantiasa mengajak berbuat buruk. Ketika nafsu sudah dikuasai, maka nafsu justru akan mengajak berbuat baik. Wala tutalibuhu birtikabil manhiyin, dan nafsunya tidak akan menuntut orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sebaliknya, justru akan
selalu mengajak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Wala takunu lahu himmatun ilal musara'atu ilal khairat. Dan bagi orang yang seperti itu, ya yang lapang dada dan hatinya terbuka tadi, tidak ada cita-cita kecuali bersegera melakukan berbagai macam jenis kebaikan. Jadi semangatnya berbuat baik itu luar biasa. Ya, dia selalu menganggap ini kesempatan berbuat baik yang terakhir. Maka jangan sampai terlewat. Setiap datang panggilan azan untuk sholat jamaah segera ditunaikan. Karena khawatir ini merupakan panggilan azan terakhir yang dia dengar. Ketika ada pengajian, dia berupaya untuk menghadirinya. Siapa tahu ini merupakan pengajian terakhir, begitu. Ya. Jadi tidak ada himmah kecuali bersegera berbuat kebaikan. Kemudian wal mubadaratu li igtinami saati. Dan dia bersegera memanfaatkan setiap jam, wal auqati dan setiap waktu. Jadi detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, jangan sampai berlalu tanpa bernilaikan amal soleh. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Setiap tarikan nafas, setiap detak jantung selalu disertai dengan amal soleh. Dan berulang-ulang kami sampaikan, amal soleh yang mudah bisa dilakukan bersamaan dengan detak jantung, dengan tarikan nafas, itu adalah zikrullah. Ya, ingat dan menyebut Allah. Itu amal soleh yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sambil apa saja, dan dilakukan bersamaan dengan setiap detak jantung ataupun tarikan nafas. Sehingga semua waktunya, semua jamnya, semua saat-saat yang Allah berikan kabarnya bernilaikan ibadah. Karena nanti itu, Pak, ya, orang mukmin itu sama-sama masuk surga, ya. Dia sudah masuk surga, tapi begitu melihat rekam jejaknya, itu ada 1 jam yang dia lewatkan tanpa zikir, itu sudah menyesal. Karena dia sudah tahu balasannya. Wah sayang ya, dulu itu seandainya 1 jam itu saya pakai baca la ilaha illallah, sudah dapat berapa ribu kali. Tapi sayang saya habiskan hanya untuk ngobrol, misalkan begitu. Ya. Hanya untuk aktivitas yang tidak berguna. Itu dia sangat menyesal. Padahal itu hanya 1 jam. Coba kalau ternyata tidak hanya 1 jam, tapi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Maka sebenarnya kalau kita semalam tidur 8 jam itu juga terlalu lama. Karena 8 jam itu sepertiga dari umur kita. Sehingga bisa jadi nanti kita dihisap itu, ya. Misalkan kita mati umur 60 tahun, itu ternyata di catatan tuh 20 tahun hanya habis untuk tidur. Apalagi jika kemudian tidurnya tidak diniati amal soleh. Sangat menyesal itu. Ya, sangat menyesal. Makanya sering saya sampaikan, aktivitas rutin yang kelihatannya sepele, mari mulai sekarang semuanya kita ubah. Kita niatkan untuk menjadi ibadah. Ketika kita tidur, niatnya pertama, menjauhi perbuatan maksiat. Karena dengan tidur orang tidak bisa berbuat maksiat. Kalau tidurnya malam hari, niati untuk menunggu datangnya sholat subuh. Sehingga seandainya belum sampai subuh kita matinya dalam status si hamba telah menunggu sholat subuh kemudian meninggal dunia. Nah beda itu ya, nilainya beda. Itu pentingnya niat, pentingnya ilmu. Wadzalika, dan yang demikian itu listis arihi, karena dia merasa fikuli hinin, setiap waktu, setiap detik, bihululil ajali, dengan datangnya kematian. Karena dia sadar namanya mati itu bisa datang sewaktu-waktu. Enggak mesti harus sakit dulu, harus nunggu tua dulu, belum tentu. Ya, sering kita saksikan orang-orang yang masih muda, segar bugar, enggak sakit, tiba-tiba mati. Nah, wa fawati sholahil amali, dan dia khawatir terlepasnya keinginan-keinginan yang baik. Artinya begini, ketika orang punya keinginan baik itu harus segera dilakukan. Khawatir nanti berubah pikiran. Ya, misalnya Bapak sedang
megang uang itu, terus ada keinginan sedekah, segera keluarkan. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda pasti ya minimal akan menyusut, ya minimal akan menyusut. Bahkan bisa jadi gagal. Ya. Misalnya ketika baru dapat uang ingin sedekah 1 juta, ya. Karena tidak segera ditunaikan, ditunda-tunda, akhirnya menyusut. Besok aja lah. Akhirnya setelah besok dia punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, nggak jadi 1 juta, tinggal 500. Ditunda lagi, bisa turun lagi, bahkan sering akhirnya tidak jadi sedekah. Maka ketika dalam diri kita ada keinginan berbuat baik, segera tunaikan, tidak usah ditunda-tunda. Karena kalau ditunda nanti khawatir keinginan berbuat baiknya melemah atau bahkan hilang. Nah, jadi itu tanda-tanda orang yang hatinya ya, telah mendapatkan pancaran yakin, ya, ilmu dari Allah yang telah masuk dalam hatinya sehingga hatinya menjadi lapang dan terbuka. Orientasi hidupnya untuk akhirat. Dunia benar-benar hanya dijadikan sarana kendaraan menuju akhirat. Sehingga urusan-urusan dunia dia mudah untuk memaafkan, mudah untuk mengalah. Karena tahu dunia itu hanya sebentar, dunia hanya sementara, yang abadi di akhirat. Nah. Wa qala, dan telah berkata sapa Ahmad bin Asim al-Antoqi, rahimallah, semoga Allah selalu merahmatinya. Al-yakinu, yang namanya yakin, itu nurun cahaya. Yaj'aluhu, yang telah menjadikannya sapa Allah fi qalbil abdi, dalam hati hambanya. Hatta yusyahida, sehingga hamba tadi menyaksikan bihi, dengan nur tadi, menyaksikan umur akhiratihi, perkara-perkara akhiratnya. Orang yang hatinya sudah dimasuki oleh Allah dengan nurul yakin, ya, itu akan menyaksikan urusan akhirat itu tampak jelas. Ya. Kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhirat nanti, itulah tampak jelas di depan matanya. Wa yahruqu bihi kulla hijabin, dan cahaya tadi telah membakar semua penghalang, bainahu wa bainaha, yang menghalangi hubungan dia dengan akhirat. Hatta yutali al akhirata, sehingga dia memandang akhirat kal musyahidilah, seakan-akan memandang secara nyata di depan mata. Jadi akhirat itu sudah tampak jelas di depan matanya. Qultu, aku berkata, idza takamala, bila telah sempurna apa israqu nuril yakin, sinar cahaya yakin, ghata wujudal akwan, maka cahaya itu akan menutupi adanya alam semesta. Jadi kalau hatinya sudah terpenuhi oleh sinar keyakinan, maka dunia ini menjadi tertutup, ya, menjadi tertutup, tidak tampak. Yang tampak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini sebagaimana dikatakan, dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, ma hajabaka anillah wujudu maujudin ma'ahu itla syai'am ma'ahu. Ma hajabaka, tidaklah menghalangimu, anillahi, dari menyaksikan Allah, apa wujudu maujudin, adanya sesuatu yang diadakan, ma'ahu, bersama Allah. Itla syai'a, karena hakikatnya tidak ada sesuatu ma'ahu, bersama Allah. Walakin hajabaka, tetapi telah menghalangimu, anhu, dari menyaksikan Allah, apa tawahumu maujudin, yaitu dugaan adanya sesuatu yang diadakan, ma'ahu, bersama Allah. Jadi begini, ya, yang menjadikan seseorang tidak mampu memandang Allah itu karena dia menganggap ada sesuatu selain Allah. Ya. Padahal sungguhnya yang ada dengan sesungguhnya, dengan hakiki, itu hanya Allah. Selain Allah itu hanya seakan-akan tampak ada, tapi hakikatnya tidak ada. Yang ada sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari nasihat ini salah satu maknanya adalah akan dijelaskan tentang
Maha Esanya Allah dalam wujud, ya. Bahwa salah satu sifat wajibnya Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, adanya Allah itu tidak sama dengan adanya alam semesta. Kenapa? Karena kalau Allah ada, itu ada dengan sendirinya. Kalau alam semesta itu seakan-akan ada atau ada karena diadakan. Yang ada dengan sebenar-benarnya itu ya hanya Allah. Selain Allah itu hanya seakan-akan ada. Nah, gambarannya itu begini. Kalau Bapak melihat ada pohon di pinggir kolam, ya, ada pohon di pinggir kolam. Maka bayangan pohon itu akan tampak di dalam air tadi. Nah, selama ini yang Bapak lihat itu adalah bayangan pohon yang ada di air. Padahal semuanya itu hanya sekedar bayangan, tapi Bapak sudah yakin bahwa bayangan itu benar-benar ada. Nah, padahal kalau kita mau jebur ke air itu, ternyata bayangan pohon tadi itu tidak ada. Yang ada hanya bayangan. Tapi karena kita dari awal yang kita lihat itu gambar pohon yang ada di air, seakan-akan kita berkeyakinan bahwa benar-benar di dalam air itu ada pohon. Padahal hanya seakan-akan, kenyataannya tidak ada, tapi sudah terlanjur, ya. Keyakinan atau tawahum, ya, tawahum sebenarnya maknanya itu hanya dugaan, prasangka, bukan yang sebenarnya. Itu sudah terlanjur melekat dalam otak kita, terlanjur melekat dalam mindset kita, sehingga ketika kita melihat bayangan pohon di dalam air itu kita yakin, menjadi yakin seakan-akan di air itu ada pohon. Padahal sungguhnya sekedar bayangan. Nah itu, dunia, alam semesta itu sekedar bayangan. Ya, yang ada sebenarnya hanya Allah. Cuma selama ini kita sudah terlanjur menganggap dunia itu ada. Sehingga ketika dibilangin bahwa sebenarnya dunia itu tidak ada, itu tidak percaya. Ya, nggak percaya. Nah, jadi kita ini sudah terlanjur, ya, terlanjur keliru. Nah, terlanjur salah berprasangka. Cuma ngelihat bayangan pohon di air, dikiranya di dalam air benar-benar ada pohon. Kalau dibilangin itu cuma air, tidak ada pohonnya, itu gambarnya ada, pasti ada itu. Nah, udah terlanjur yakin seperti itu mau diubah bahwa itu hanya sekedar bayangan, itu susahnya bukan main. Ya, susahnya bukan main. Jadi Syekh Ibnu Athaillah itu untuk berkeinginan menyadarkan kita bahwa yang kalian lihat di air itu hanya bayangan pohon, bukan pohon beneran. Tapi kita selama ini sudah terlanjur meyakini bahwa di dalam kolam itu ada pohon. Nah, lah untuk meyakinkan, membuktikan bahwa ternyata tidak ada apa ya, kalian harus jebur di kolam itu. Nah, setelah kalian jebur di kolam, ternyata bayangan pohon tadi menjadi tidak ada. Nah, itu. Jadi ketika orang sudah fana, ya, lebur dalam cahaya Allah, maka dia baru tahu ternyata alam semesta itu tidak ada, yang ada hanya Allah, gitu. Masalahnya kita belum lebur, akhirnya masih ngelihat, ya, masih bahkan tadi yang mestinya itu hanya sekedar dugaan atau prasangka, tapi sudah berubah menjadi keyakinan karena sudah terlanjur terjadi bertahun-tahun, ya, nganggep bahwa di dalam kolam itu ada pohon, padahal sesungguhnya hanya sekedar bayangan. Dibilangin kalau itu bayangan itu tidak percaya, ya. Dibilangin itu yang ada di air itu cuma bayangan pohon, itu tidak percaya. Enggak, itu pohon bener itu, tetap gitu. Ya. Nah, kita masih seperti itu, Pak. Ya. Kita masih seperti itu, ngelihat bayangan pohon di dalam air, tapi perasaannya itu pohon beneran. Ketika dibilangin itu cuma bayangan, tidak percaya. Nah, yang pohon beneran apa? Yang mana? Pohon beneran yang ada di pinggir kolam itu justru pohon beneran. Nah, itu gambarannya seperti itu, ya. Ini terkait dengan wujud, yang wujud hakiki itu hanya Allah. Yang lainnya itu hanya seakan-akan wujud seperti bayangan tadi itu. Sehingga dia ada karena diadakan oleh Allah. Kalau tidak diadakan oleh Allah juga tidak bakal ada. Itulah makna dari salah satu kalimah la ilaha illallah itu, maknanya la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Karena hakikatnya yang wujud memang cuma Allah. Selain Allah itu cuma bayangan tadi itu.
cuma bayangan pohon di dalam kolam. Nah, kelihatannya kayak ada, tapi sebenarnya tidak ada. Buktinya kalau Bapak jebur di kolam, pohon itu tidak ada. Yang ada pohon justru di pinggir kolam. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh ilmu yakin, ya memandang Allah, akhirnya memandang alam semesta ini menjadi tidak tampak. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Jadi dia menjadi orang yang sadar bahwa yang wujud hakiki hanya Allah. Selain Allah itu hanya seakan-akan ada. Atau kalau toh dianggap ada karena diadakan oleh Allah. Jadi tetap tidak sama ya, adanya Allah dengan adanya alam semesta tetap tidak sama. Karena kalau sama berarti kita menyekutukan Allah. Ya, berarti Allah ada yang menyamai. Nah, kalau kita berkeyakinan Allah ada, alam semesta juga ada, berarti ada dua. Yang satu adanya Allah, yang satu adanya alam semesta. Itu namanya sudah menyekutukan Allah. Padahal kita harus mengesakan Allah. Makanya yang wujud hanya Allah, yang selain Allah itu hanya seakan-akan wujud, ya. Atau wujudnya karena diwujudkan oleh Allah, harus begitu. Ya. Ailahum ma'allah, adakah Tuhan bersama Allah? Adakah Tuhan lain selain Allah? Tidak ada. Ta'alallahu amma yusyrikun. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi kalau sampai ada orang yang meyakini alam semesta ini wujud sama dengan wujudnya Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Karena dia telah menyamakan wujudnya Allah dengan wujudnya alam semesta. Padahal hakikatnya wujudnya Allah itu asli, wujudnya alam semesta cuma seperti bayangan di dalam air. Nah. Walakin hajabaka an suhutihi tawahumu wujudi maujudin ma'ahu. Jadi yang menghalangimu sehingga tidak mampu menyaksikan adanya Allah, itu karena kamu menganggap ada sesuatu selain Allah bersama Allah. Jadi yang kalian lihat yang sesuatu tadi itu. Nah, padahal wala syai'a ma'ahu. Hakikatnya tidak ada sesuatu bersama Allah. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Sifatnya Allah itu yang pertama. Yang pertama itu artinya sebelum ada alam semesta Allah sudah ada. Ya. Di syarat untuk menjadi Tuhan itu harus adanya paling dahulu. Ya, adanya paling dahulu. Syarat untuk menjadi Tuhan itu bisa diterima kalau dia sudah ada sebelum ada alam semesta. Kalau dia adanya setelah ada alam semesta kemudian ngaku jadi Tuhan, itu batal pengakuannya. Kenapa? Berarti dia tidak punya peran dalam penciptaan alam semesta. Maka dulu Fir'aun ngaku jadi Tuhan, Namrud ngaku jadi Tuhan, semuanya ditolak. Kenapa? Fir'aun lahirnya di dunia. Ya. Nah, kalau Fir'aun jadi Tuhan, permasalahannya sebelum Fir'aun itu lahir, terus Tuhannya di mana? Nah, Tuhan belum lahir. Ya. Jadi kalau misalkan Fir'aun ngaku Tuhan, terus permasalahannya sebelum Fir'aun lahir, Tuhan ada di mana? Makanya Fir'aun bukan Tuhan. Ini Fir'aun lahir, dunia sudah ada. Ya, bumi, langit sudah ada. Berarti Fir'aun tidak punya peran dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi cara mikirnya seperti itu, sederhana saja. Ya, syarat untuk diakui sebagai Tuhan adalah apabila adanya sebelum ada alam semesta. Kalau adanya setelah ada alam semesta, batal pengakuannya sebagai Tuhan. Gitu aja. Nah, satu-satunya yang sudah ada sebelum alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut wal awalu. Allah itu zat yang pertama. Sebelum yang lain ada, Allah sudah ada. Ya. Wal akhiru, dan Allah juga zat yang akhir. Nanti ketika yang lain ini semuanya sudah menjadi tidak ada lagi, Allah tetap ada. Ya. Karena yang pada mulanya tidak ada, kemudian saat ini seakan-akan ada, suatu saat oleh Allah akan dikembalikan menjadi tidak ada lagi. Yang tetap ada hanya Allah. Maka Allah selain wujud juga qidam artinya dahulu. Terus setelah itu juga kekal, ya. Kekal yaitu baqo. Ya, jadi keberadaan Allah itu abadi. Ya. Di saat alam semesta sudah hancur, sudah tidak ada, ya, maka Allah tetap ada. Wal dhahiru, dan Allah tampak jelas.
tampak jelas bagi orang yang sudah ma'rifatullah tadi itu. Orang yang hatinya sudah kemasakan nurul yakin, sehingga bagi dia Allah itu tampak jelas. Justru alam semesta ini menjadi hilang dalam pandangan dia. Wal batin, dan Allah juga maha batin, terlebih bagi kita yang belum bisa melihat dohirnya Allah. Nah, kita menganggap Allah itu tidak tampak, padahal Allah sangat tampak jelas. Nah, wahidun fi dzatihi, Allah itu esa dalam zatnya. Pengertiannya esa dalam zatnya itu bahwa zat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur. Beda keyakinan di luar Islam. Kalau di luar Islam itu ada keyakinan, ya, ada trimurti, ada trinitas. Nah, yang trimurti itu ada Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, dan Tuhan penghancur. Nah, terus ketiganya jadi satu. Gitu. Jadi satu tapi gabungan dari tiga. Kalau Islam tidak. Islam itu Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah pula nanti yang akan menghancurkan. Ya, itu Esa. Bahwa zat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur. Esa yang tidak hasil dari gabungan beberapa unsur. Dan Esanya itu tidak ada yang menyamainya. Yang kedua, yaitu Esa dalam sifatnya. Sifat-sifat Allah, walaupun penyebutannya sama, tapi hakikatnya tetap tidak sama. Sering saya sampaikan dalam kajian tauhid. Misalnya, Allah maha mendengar, terus manusia juga mendengar. Kalimat mendengarnya sama, tapi proses terjadinya mendengar itu beda. Manusia mendengar menggunakan telinga, dengan syarat telinganya normal, suaranya jelas, tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras, tidak dibarengi dengan suara lain. Baru manusia bisa mendengar. Tapi kalau Allah tidak perlu dengan itu semua. Tidak perlu pakai telinga, ya, tidak perlu pakai suara. Bagi Allah tidak ada jauh, tidak ada dekat, tidak ada tersembunyi, tidak ada yang tampak, semuanya jelas bagi Allah. Ya. Sama-sama dikatakan mendengar, mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia itu beda. Sifat mendengarnya Allah. Nanti Allah melihat, manusia juga melihat, tapi proses melihatnya juga beda. Manusia melihat menggunakan mata, dengan syarat matanya sehat. Benda yang dilihat tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kalau dekat juga nggak kelihatan, jauh juga nggak kelihatan, tidak terhalang. Nah, bagi Allah semuanya tampak jelas. Nah, itu yang dimaksud bahwa sifat-sifat Allah itu esa, karena sifat Allah itu hakikatnya tidak ada yang menyamainya. Ya. Kemudian Allah juga esa dalam perbuatannya. Ya. Hakikatnya yang menciptakan perbuatan itu semuanya adalah Allah. Manusia itu hanya sekedar memakai. Ya. Yang menciptakan Allah, manusia sekedar memakai. Nah, ketika manusia memakai ciptaan Allah inilah, kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau dipakai kebaikan, ya, akan dapat imbalan. Tapi kalau dipakai keburukan, juga akan dapat hukuman. Tapi hakikatnya yang menciptakan adalah Allah. Kita sekedar memakai. Maka pandai-pandailah menggunakan pemberian Allah dalam bentuk kemampuan berbuat. Ya. Jadi kemampuan berbuat ini semuanya yang menciptakan adalah Allah. Kita bisa berbuat itu karena kita hidup. Ya. Hidup yang memberi siapa? Allah. Kita bisa berbuat karena punya kekuatan yang memberikan Allah. Kita bisa berbuat karena punya ilmu yang ngasih Allah. Kita bisa berbuat karena ada keinginan untuk berbuat. Nah, keinginan untuk berbuat itu yang menggerakkan juga Allah. Itu bukti bahwa perbuatan itu yang menciptakan adalah Allah. Kita sekedar menggunakannya. Itulah sekalian bukti-bukti keesaan Allah. Ya, esa dalam wujudnya, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah. Ya. Baik menyekutukan wujudnya, menyekutukan sifatnya, maupun menyekutukan perbuatannya. Semuanya harus hanya ada satu, tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.